Prof, Dokter Mas Jawat sekalian, dan para residen. Sore ini, Kolegium Ilmu Kesehatan Mata Indonesia akan mengajak Prof dan Dokter sekalian untuk berdiskusi dengan beberapa topik yang mungkin saja tidak hanya untuk pendidikan residensi, tapi juga untuk pendidikan sehari-hari atau untuk pekerjaan kita sehari-hari. Yang pertama nanti Prof. Andi Muhammad Ihsan akan membawa kita untuk mencari tahu bagaimana sih sebenarnya caranya untuk membaca cepat atau speed reading dalam oftalmologi. Ini mungkin perlu buat kita yang mau bikin presentasi, mau bikin tulisan, dan lain-lain. Kemudian Prof. Arif akan membawa kita untuk melihat bagaimana mengumpulkan data pasien secara pribadi, karena mungkin memang perlu sebenarnya Prof. dan Dokter sekalian, untuk kepentingan pengembangan diri kita. Dan terakhir Prof. Bayu nih akan membawa kita untuk melihat apakah sebenarnya AI ini boleh nggak sih dipakai untuk membuat atau menelusuri pembuatan karya ilmiah. Don'ts and do-nya kali-kali ya nanti Prof. Bayu ya. Saya Dr. Cynthia Nusanti dan Dr. Agung Mas Putrawati akan memimpin diskusi kita pada sore ini. Silakan Dr. Agung mungkin bisa membacakan CV-nya terlebih dahulu, Dok. Baik, terima kasih Dr. Cynthia. Berikutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Profesor Dr. Andi Muhammad Ihsan, spesialis mata konsultan PhD. Beliau adalah staf di Hasanuddin University dan graduated dari medical doctor di Hasanuddin Makassar juga, fellowship retina di Disha Eye Hospital dan Research Center di Kolkata, India, kemudian fellowship surgical retina di Cicendo, dan PhD-nya di Toyama University Jepang, serta pernah mendapatkan Travel Grant Yasuhatano Award di APAO. Ya, saya persilakan kepada Dr. Ihsan untuk presentasinya mungkin. Ya, berikutnya Ya, CV lanjut ya ke berikutnya Prof. ya. Arif ya. Oke. Ya. Berikutnya adalah CV dari Profesor Dr. Arif Kartasasmita, spesialis mata konsultan MKes PhD. Beliau adalah retina konsultan di Pajajaran Universitas dan Cicindo Eye Hospital. Beliau tamatan medical doctor-nya di Pajajaran University Bandung dan mendapatkan Master of Science-nya di Pajajaran Universitas, kemudian mendapat PhD-nya di Utendo University School of Medicine di Tokyo, Jepang. Kemudian juga fellowship di Vitretina di Nijmegen Eye Institute. Kemudian banyak lagi fellowship di Cicendo Eye Hospital. Kemudian fellowship Genetic Eye Disease juga kembali di Jepang, yaitu di Utendo University. Kemudian yang terakhir adalah Human Mutation Detection Training Course di Erasmus Medical Central Rotterdam. Ya, demikian CV dari Prof. Arif dan Prof. Icang. Untuk Ya, panitia mungkin videonya bisa ya kita akan diputarkan mulai videonya. dengan Prof. Icang seperti terlebih dahulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebenarnya selamat dan sukses kepada teman-teman panitia PIT ke-49 PP Perdami dengan conjunction PAO. Jadi ini pre-event meeting Raksu Bali. Juga terima kasih kepada Ketua Kolegium, Ketua KIKMI, yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawakan materi tentang speed reading method in ophthalmology. Secara detail, mungkin ini tidak terlalu spesifik untuk bidang ophthalmologi, namun secara general bagaimana kita melakukan dan mengenhance kemampuan kita untuk membaca dengan cepat. Apa yang dimaksud dengan speed reading adalah suatu cara membaca dan memahami, mengerti apa yang tertulis lebih cepat daripada yang normal. Nah, berapa kecepatan yang normal itu nanti ada dalam slide berikutnya. Seberapa kemampuan per kata, berapa kata yang bisa dibaca dalam 1 menit. Dan ini adalah suatu teknik yang khusus yang dapat dipelajari dan dapat ditingkatkan. Jadi bukan secara talenta, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan speed reading, meskipun memang ada orang yang secara natural punya bakat untuk membaca lebih cepat. Namun bagi orang kebanyakan,
kemampuan untuk membaca lebih cepat ini dapat dilatih dan dapat menjadi habit, kebiasaan. Jadi sama halnya dengan orang yang biasanya jalannya normal kemudian melatih seperti jalannya orang Jepang misalnya, atau orang-orang bule yang jalannya lebih cepat, karena itu memang sudah terbiasa terlatih berjalan dengan lebih cepat. Nah, dengan kemampuan membaca yang lebih cepat ini, itu kecepatan yang ditingkatkan kembali, kecepatan yang ditingkatkan lagi, tanpa mengorbankan atau tanpa mengurangi kemampuan untuk memahami. Jadi membaca dan memahami. Nah, ini adalah dengan adanya kemampuan untuk membaca cepat, itu bisa meningkatkan efisiensi dan productivity. Tentunya less time, ya, waktu lebih singkat, sehingga waktu yang ada, waktu yang tersisa bisa digunakan untuk produktivitas lainnya. Dan keterampilan membaca ini adalah suatu hal yang sangat vital, ya, terutama bagi mahasiswa atau residen untuk meningkatkan performance dalam pencapaian kompetensinya. Karena kita ketahui bahwa mahasiswa tingkat apapun, S1, S2, S3, ataupun residen, itu banyak tugas yang harus diselesaikan, sehingga peningkatan skill untuk membaca dan memahami lebih cepat ini memang perlu kita latih. Nah, speed reading ini ada dua komponen yang harus berkaitan, kecepatan dan comprehension. Jadi kecepatan adalah bagaimana rate dari seseorang membaca teks itu dalam satuan waktu. Jadi ada dimensi waktu di situ, berapa kata per menit. Dan bukan hanya kecepatan yang diperlukan, tapi adalah pemahaman, comprehension. Ya. Jadi bagaimana kapasitas otak kita untuk menangkap dan mengerti. Nah, ini adalah suatu power, ya, suatu kekuatan untuk menangkap ide, apa yang tertulis, dan kemampuan untuk mengetahui. Jadi adalah speed reading ini ada dua komponen yang terikat satu sama lainnya, satuan waktu dan satuan pemahaman, sehingga terjadi speed comprehension. Nah, ini adalah benefit dari speed reading, ya. Jadi orang yang sudah terbiasa dengan kecepatan membaca dan kefasihannya dalam membaca, tentu mempunyai pemahaman yang lebih bagus, better comprehension, dan bagaimana memilah hal-hal yang relevansinya kuat dengan apa yang kita mau baca. Misalnya, saya mohon maaf mengambil contoh dalam bidang vitreoretina. Kita membaca tentang laser fotokoagulasi, ya. Beberapa teks dalam tulisan itu biasanya didahului dengan fisika dari sinar, panjang gelombang, bagaimana sinar source dari laser itu, yang itu kurang kuat relevansinya dengan klinis kita. Sementara kita ini lebih banyak bagaimana indikasinya untuk dilakukan laser, bagaimana tekniknya supaya burn-nya itu tercapai, apa tujuannya, dan bagaimana menghambat dari progresivitas diabetik retinopati misalnya. Nah, dengan memilah pemahaman ini, kita tidak terdistrak dengan hal-hal yang semua tertulis dalam teks. Kita tidak perlu tangkap semuanya, sehingga kita bisa membaca dengan cepat dengan pemahaman yang lebih bagus. Kalau itu tercapai, maka saat membaca kita merasa nyaman. Kita tidak terlalu harus mengingat ini dan itu yang relevansinya kurang kuat. Dengan demikian, karena kita merasa nyaman membaca, maka stres tentu lebih kurang. Stres lebih kurang, maka apa yang kita baca itu lebih bisa termemorize, kita pahami dan kita ingat, dan kita mendapatkan pengetahuan tentang apa yang kita baca, gaining knowledge, ya. Nah, ini salah satu model triple pass, ya, untuk bagaimana mengolah suatu teks. Jadi surface processing ini sama dengan kita scan atau fokus, ya, pada literasi, pengertian literasi yang ada di teks. Jadi hal-hal yang berkaitan biasa kita scan dulu apa yang penting,
kemudian intermediate processing. Jadi bagaimana menghubungkan antara teks dengan pengetahuan pembaca sebelumnya. Nah, tentulah kita yang berkecimpung dalam bidang oftalmologi misalnya, hal-hal yang sudah berulang kali kita baca, itu lebih mudah kita pahami kalau kita membaca hal yang baru yang ada kaitannya dengan oftalmologi misalnya. Dan tentu lebih sulit, lebih lama waktu yang diperlukan untuk menghubungkan teks ini dengan hal yang baru. Jadi misalnya kita yang sudah terbiasa membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan oftalmologi, kemudian kita membaca tentang fisika atau tentang basic science yang jauh kaitannya dengan oftalmologi, tentu kita harus memerlukan waktu lebih lama untuk memahami definisinya misalnya, terminologinya, dan lain-lainnya. Jadi ada proses intermediate untuk menghubungkan teks dengan pemahaman yang sudah ada pada kita sebelumnya. Nah, intermediate processing ini juga bisa menambah pengetahuan kita. Misalnya kita sudah tahu definisi, misalnya diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy misalnya vascular disease, microangiopathy, complication. Kemudian ada pemahaman baru, teori baru yang tapi masih tetap ada kaitannya. Nah, ini yang kita connect ya, antara apa yang kita sudah baca, apa yang kita pahami sebelumnya dengan teori yang baru mau masuk misalnya. Dengan seperti itu, kita bisa ada deep processing, kita critically analyze dan sintesis informasi yang ada di teks. Ya, jadi misalnya, oh ini tidak sesuai dengan pemahaman kita yang sebelumnya atau pengalaman kita ya. Nah, jadi speed reading teknik ini membypass tidak semua permukaan dalam bacaan yang kita baca dan proses deeper prosesnya itu bisa lebih cepat. Nah, apa kepentingan dari speed reading di oftalmologi? Terutama kita ya, yang harus banyak membaca, sangat banyak artikel yang berkaitan dengan topik yang perlu kita review. Misalnya kalau kita systematic review, kita masukkan password, kata kunci, ya, keywordnya apa, bisa sampai ribuan artikel yang muncul. Nah, ini yang kita perlu pilah dan pilih, sehingga teman-teman residen ini bisa mengefisiensikan waktunya. Tidak semua hal yang muncul itu kita baca. Yang ada relevansinya saja dengan tujuan ataupun topik yang akan kita bahas, itu yang kita pilih, sehingga ada proses selection dan pembacaan yang lebih cepat itu juga diperlukan supaya efisiensi waktu ya. Nah, dua hal yang kita perlukan untuk membaca dengan cepat. Pertama, vocabulary ya. Jadi misalnya kita yang sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, tentu kita punya vocabulary lebih bagus ya, sehingga kita lebih cepat memahami apa dan apa itu dan apa artinya ya. Kalau kita baru memulai lagi suatu proses, biasanya itu dia butuh lebih lama karena kita harus mensintesis atau menganalisis kata itu, sehingga ya kira-kira hanya 100 kata per menit. Nah, kalau 100 kata per menit ini termasuk sebagai slow reader. Nah, bagaimana kita mengetahui kecepatan membaca kita? Nah, ini adalah beberapa software yang bisa kita lihat, yang ada yang secara free dan ada juga yang berbayar. Namun ini hanya untuk mengetahui kemampuan kita, seberapa cepat kita membaca ya. Nah, kemudian ini interpretasinya. 100 sampai 200 kata per menit itu termasuk sebagai slow readers. 200 sampai 300 ya rata-rata kemampuan orang normal. Di atas rata-rata itu 300, dan masuk excellent reader itu kalau bisa mencapai 700 sampai 1000 kata per menit. Nah, ini speed reading teknik ya. Ada skimming dan scanning. Jadi kita membaca hanya apa yang penting sesuai dengan tujuan kita. Kita tidak perlu baca semua. Jadi paling paragraf pertama apa yang kita perlukan, kemudian keywordnya kita baca hanya pada kalimat pertama, karena kalimat pertama itu biasanya ada definisi ya.
definisi di situ, fokus pada judul dan subjudul, kemudian kita bold atau italic, kita cetak miring kata yang tercetak miring kata-katanya. Berarti itu adalah suatu hal yang kita anggap penting. Kemudian meletakkan jari pada apa yang kita baca. Ini untuk memfiksasi mata sehingga kita fokus pada baris atau seksi kata-kata yang kita tuju secara akurat. Ya. Kemudian fokus di situ dan tentu lapang pandangan kita berada di sekitar itu. Jadi tidak terdistrak oleh hal-hal di luar dari yang kita fokuskan. Kemudian chunking, jadi ini kita break ya hal-hal yang jadi kita belah yang intinya mana. Misalnya blood retinal vessel itu bagaimana, kemudian pericyte loss ya. Nah, ini breaking the text menjadi section yang lebih kecil dan fokus pada satu seksi itu dalam suatu masa. Kemudian diminimize beberapa mata untuk fiksasi atau stop pada baris itu. Jadi tidak mata kita tidak ada gerakan yang misalnya gerakan sakadik ya. Nah, ini beberapa faktor yang negatif pada speed reading dan comprehension itu keterbatasan dari persepsi kita, jadi word by membaca kata demi kata, kemudian reaction time itu lebih lambat, bagaimana kita merekognisi dan respons pada suatu materi, ini kegagalan mata, jadi ini mata tidak akurat karena penempatan mata pada suatu halaman akhirnya berulang ya dengan gerakan yang tidak reguler ya. Kemudian kegagalan untuk fokus, atensi dan konsentrasi. Kemudian lag dari, nah ini juga memang membaca perlu latihan ya, practice in reading. Nah ini juga kebiasaan untuk mencoba membaca everything ya, padahal kita harusnya membaca selectively, mengingat secara selektif apa yang penting itu saja yang kita fokus. Positifnya adalah untuk menghasilkan hal yang positif dalam speed reading ini, bagi yang berkacamata pastikan menggunakan kacamata yang best correction ya untuk mengurangi defect. Kemudian sebaiknya mengeliminasi kebiasaan untuk mengucapkan kata saat membaca, karena ini bisa mendistrak atau memperlambat. Hindari membaca ulang, kemudian kembangkan pandangan yang lebih luas pada satu sektor itu, dan ini biasa juga bagi orang yang terbiasa dengan musik-musik yang lembut, itu bisa merangsang untuk daya ingat. Nah, ini ada latihan ya. Coba kita latihan dalam 20 detik, mencoba memahami apa yang ada dalam teks. Nah, ini kita coba pilih seberapa sanggup kita memahami teks ini dalam 20 detik. Misalnya apa ide utama dari bacaan tersebut, kemudian apa etiologi dari internuclear ophthalmoplegia, dan bagaimana clinical manifestation of internuclear ophthalmoplegia. Nah, setelah itu kita tadi memahami 3 langkah itu, kita bisa menangkap ya definisinya. Internuclear ophthalmoplegia itu disorder ocular movement yang diakibatkan oleh lesi pada fasciculus longitudinal medial. Kemudian loncat lagi. Jadi kita yang tidak ditandai ini kita tidak perlu baca satu persatu. Ya, karena meskipun dia penting, tapi relevansinya agak lebih longgar dibanding yang perlu penekanan. Nah, penekanan misalnya ada the hallmark, tanda utama atau tanda khas dari internuclear ophthalmoplegia.
impair adduction in the eye, ipsilateral to the affected. Ya. Nah, terdapat apa? Nystagmus in the abducting eye. Ya. Nah, ini karena adanya disosiasi misalnya, ya, disosiasi dari medial rectus function during horizontal saccharin convergence. Jadi beberapa inti yang kita fokus hanya itu saja sehingga kita bisa memahami. Jadi kalimat pertama, kemudian yang khasnya, dan menjadi pembeda dari apa itu internuclear ophthalmoplegia. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih telah mengundang saya dalam pertemuan ilmiah kali ini. Kali ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan mengenai penggunaan personal database untuk kepentingan pelaksanaan pelayanan kesehatan di tempat praktik kita sehari-hari. Untuk disclaimer, saya tidak ada sponsor atau apapun yang berhubungan dengan kepentingan saya memberikan presentasi kuliah pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang kalau kita lihat secara nature, seorang dokter adalah seorang peneliti yang mulai pada saat Hippocrates pertama kali mendeklarasi seorang physician, bagaimana seorang dokter bisa memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, tentu saja dalam membentuk suatu data, yang data tersebut akan digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara baik. Dan sehingga bisa disebutkan oleh beliau bahwa sebetulnya seorang physician adalah seorang researcher. Karena ditunjukkan oleh Hippocrates sendiri, beliau ini adalah merupakan seorang filsuf yang mendalami dunia kesehatan, dan Hippocrates dalam kesehariannya menggunakan data sebagai satu-satunya cara untuk memperbaiki pelayanan yang dia lakukan. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, sebetulnya data yang ada pada kehidupan sehari-hari dapat dilakukan atau dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan. Salah satunya adalah bagaimana kita dapat menggunakan data tersebut untuk melihat suatu risiko penyakit, untuk melihat adanya subclinical disease, jadi penyakit yang secara umum tampak, tetapi sebetulnya banyak hal-hal lain yang tidak tampak di dalam penyakit tersebut. Penyakit tersebut dengan subclinical. Lalu kita bisa menggunakan data tersebut untuk menggunakannya dalam melakukan suatu terapi secara targeted, dan ini juga dapat kita lakukan untuk melakukan hubungan yang baik antara pasien dan dokter. Dan terakhir tentu saja adalah bagaimana data tersebut dapat kita gunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang kita lakukan. Sehingga data ini akan berlaku sebagai semacam loop, sehingga apabila kita punya data banyak, maka data tersebut dapat digunakan secara serial, terus-menerus untuk dapat memperbaiki seluruh poin-poin yang disebutkan tadi. Sehingga dari gambar ini tampak kita lihat bahwa data merupakan satu hal yang sangat mandatori, sangat tidak bisa untuk kita abaikan. Utamanya adalah untuk bagaimana kita dapat memberikan pelayanan terbaik pada pasien kita di dalam kehidupan kita sehari sebagai dokter mata. Memang betul beberapa kalangan menyatakan kadang dalam melakukan satu pelayanan ini tidak perlu data, karena dengan pengalaman yang lama kita sudah memiliki intuisi untuk bagaimana kita dapat memperbaiki pola pelayanan kesehatan yang dapat kita berikan pada pasien. Namun demikian, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa ada perbedaan keuntungan apabila kita menggunakan data dibandingkan dengan menggunakan intuisi dalam melakukan decision making pada pelayanan kesehatan. Bagi contoh adalah kalau kita melakukan decision making menggunakan data, maka decision making yang kita lakukan adalah benar-benar berbasiskan kepada data yang kita miliki, bukan berbasiskan kepada apa yang kita rasakan selama ini. Hal lain adalah misalnya kita sebutkan di sini, kalau kita menggunakan data, maka pilihannya adalah pilihan-pilihan yang sudah kita tes. Sementara kalau menggunakan pilihan feeling atau yang kita sebut dengan intuisi, maka kita menggunakan hanya merupakan tebakan-tebakan berdasarkan apa yang kita miliki. Dan
ini berapa hal keuntungan data terbukti memberikan hal yang sangat baik jika dibandingkan dengan hanya menggunakan intuisi yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Bapak Ibu sekalian, di samping itu, kadang-kadang data yang kita miliki bisa dapat dari dua sisi. Satu adalah data yang sifatnya data yang didapatkan dari orang lain, atau yang selama ini kita baca dari jurnal-jurnal. Satu lagi lah data yang kita sebut dengan real world setting atau real practice setting. Jadi data-data yang memang kita sebutkan untuk kita lakukan, untuk betul-betul kita bisa melihat apakah data yang kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita dapatkan sehari-hari. Ini kita sebutkan dengan clinical trial, dengan real world setting. Kalau kita lihat di jurnal-jurnal, memang banyak data yang menunjukkan tentang misalnya keberhasilan terapi, lalu kita bisa sebutkan juga misalnya ada data clinical trial mengenai perbedaan dua obat dan sebagainya. Tetapi kenyataannya, apa yang ada pada clinical trial, kadang-kadang tidak dapat kita implementasikan secara langsung pada kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang klinisi. Oleh karena itu, kelihatannya kita harus memiliki data sendiri yang dapat kita implementasikan, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan setting yang kita hadapi di dalam situasi yang kita miliki. Ini yang saya sebut personal database ini menjadi sangat penting, karena apabila kita tidak memiliki data tersebut, maka apa yang ada di jurnal kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan pada pasien-pasien kita. Tadi sebutkan tadi bahwa memang data tersebut ada dua. Jadi yang pertama adalah secondary data, ini bisa kita ambil dari jurnal-jurnal yang ada, lalu bisa dari guidelines, bisa dari regional atau national registry, misalnya dari data-data kesehatan, dari mana, atau dari IBM, atau teman-teman atau para researcher yang melakukan evidence-based medicine, dan dari situ merangkum beberapa jurnal yang ada dan akhirnya akan dikeluarkan satu rekomendasi. Tetapi kita juga memiliki yang disebut dengan data primer atau data yang kita kumpulkan sendiri. Ini biasanya kita kumpulkan data-data pasien kita sendiri, lalu ini bisa berasal dari data hospital atau bisa juga dari data kita sendiri yang kita kumpulkan, yang kita sebut dengan personal database system tersebut. Zaman dulu kita tulis dalam bentuk suatu tulisan dalam buku kecil kita atau apapun. Namun sekarang dengan berkembangnya teknologi, maka personal database system ini menjadi lebih mudah dan jadi lebih murah untuk dilakukan untuk membackup seluruh apa yang kita lakukan sehari-hari di tempat praktek. Saya khusus menceritakan mengenai personal data system tersebut. Tadi sampaikan dulu juga banyak yang sudah melakukan dengan menggunakan semacam buku kecil atau apapun. Tetapi sekarang kita menggunakan software yang kadang-kadang bisa kita ambil dan kita bisa bawa kemana-mana di dalam personal komputer atau di dalam gadget yang kita buat sehari-hari. Keuntungan dari personal data system ini adalah yang pertama tentu saja easy to deploy and manage, karena ini ada di komputer kita sendiri atau di handphone kita sendiri, sehingga otomatis ini menjadi high availability, kemanapun kita pergi maka data akan mengikuti kita. Tentu saja ini akan sangat aman karena tidak ada yang bisa mengakses selain kita sendiri, dan konteksnya ini sangat individual tergantung dari kebutuhan. Dan ini bisa kita kombinasikan juga dengan database yang kita sekunder, misalnya dengan data rumah sakit, dengan data nasional dan sebagainya. Tetapi kemudian data ini merupakan data independen karena perubahan betul-betul hanya kita kontrol oleh kita sendiri tanpa perlu sangat tergantung dengan perubahan apa yang ada di rumah sakit kita atau yang ada di nasional mengenai data ini bisa digunakan atau dirubah demi kepentingan tertentu. Saat ini banyak personal data system tools dan software. Ini ada yang bentuknya PC, jadi atau Mac. Ini ada Microsoft Access atau iDatabase, ini khusus untuk Macintosh. Ada ClickUp dan sebagainya. Ini tidak perlu, tentu saja tidak perlu apa yang ada di sini. Bapak Ibu sekalian bisa searching di internet mengenai database yang bisa kita gunakan. Dan untuk yang bentuknya di gadget, kita memiliki HandyBase, ini yang saya gunakan. Ada Pocket Base, ada SQLite, dan seterusnya. Tetapi seluruh database ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan tentu saja ini sangat mudah untuk dipakai, tidak perlu Anda memiliki semacam pengetahuan khusus mengenai penggunaan database ini, karena semua dapat dilakukan secara mudah dan sederhana.
Lalu bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Ya, yang pertama tentu saja kita harus melakukan dulu yang kita sebut dengan database design system. Jadi database system design maksud saya, jadi kita membuat tabel, apa yang mau kita masukkan di sana, misalnya medical record, nama, lalu visus awal, lalu TIO, dan seterusnya, terserah dari apapun yang menjadi kebutuhan. Lalu pilihlah salah satu database yang mudah dan gampang untuk dilakukan. Biasanya saya pilih yang sifatnya wizard. Jadi wizard itu nanti ada pertanyaan dari komputernya, Anda perlu apa, kita masukkan, next, 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 dan seterusnya. Sehingga tidak perlu membuat struktur database seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli IT. Saya pikir kita semua selama bisa menggunakan MS Word, pasti bisa menggunakan database ini. Dan kalau saya pribadi lebih suka atau menyarankan untuk yang menggunakan berbasiskan handphone, tidak berbasiskan laptop. Memang mudah laptop, tapi kadang-kadang apalagi kalau tempat praktek kita berbeda-beda, maka sistem handphone akan lebih mudah dibawa dibanding dengan sistem laptop. Lalu juga ini disarankan adalah yang bersifat disimpan di cloud. Sekarang kita punya iCloud, kita punya Google Drive, kita punya Dropbox, dan seterusnya. Karena kenapa? Apabila nanti handphone kita berganti atau hilang atau apapun, maka database kita tetap aman dan secure disimpan di cloud. Dan beberapa database ini menawarkan bentuk template, dan ini akan memudahkan kita karena template yang ada ini akan memberikan kemudahan untuk kita bisa melakukan desain database tersebut. Dan tentu saja ini harus yang mudah dan gampang untuk dilaporkan atau membuat laporan dan melakukan pencarian data. Jadi query sistemnya mudah. Setelah itu, buatlah bagaimana kita dapat menginput data tiap hari. Misalnya kalau saya setelah operasi atau sehari setelah operasi, pasca operasi, untuk melihat bagaimana hasil pasien tersebut, dapat kita lakukan penginputan data. Dan setelah itu kita lalu melakukan semacam rencana bagaimana melaporkan data untuk kita sendiri, misalnya per 6 bulanan, per 3 bulanan, untuk melihat bagaimana performance kita pada saat melakukan pelayanan pada pasien. Bapak sekalian, ini perbedaannya. Tentu teman-teman bertanya, apa bedanya? Bukankah kita sudah punya di rumah sakit dan sebagainya? Nah, ini saya coba mengkompilasi antara personal dan hospital. Jadi kalau yang personal, saya sampaikan tadi, ini mudah untuk dijalankan, murah, artinya tidak perlu uang yang sangat banyak, seperti kalau kita bangun satu rumah sakit. Ini bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita, selalu tersedia, artinya tidak tergantung pada komputer yang ada di rumah sakit. Ini sifatnya multi-site, jadi kalau kita pindah rumah sakit, tempat praktek kita ada 1 atau 2, maka data akan mengikuti kita. Tetapi ya tentu saja ini sangat membutuhkan konsistensi dokter yang menggunakannya. Kita kadang-kadang lupa ngisi atau malas mengisi dan sebagainya. Ini sangat berpengaruh terhadap database personal kita kembangkan. Sementara kalau yang sifatnya hospital, ini tentu saja bentuknya bukan personal, jadi satu rumah sakit, sangat mahal tentu saja, dan ini didesain bukan oleh kita, tetapi didesain oleh rumah sakit atau bahkan oleh pemerintah. Jadi ini juga kalau melakukan multi-site, misalnya kita pindah praktek dan seterusnya, tentu perlu ada agreement di antara rumah sakit untuk dapat mentransfer data tersebut. Kadang-kadang tidak selalu tersedia, kadang-kadang rusak, atau kadang-kadang misalnya tidak ada komputer dan sebagainya. Tetapi keuntungannya tentu yang memasukkan kadang-kadang tidak kita, tetapi ada tim IPSRS atau data yang akan memberikan atau menginput data terhadap sistem tersebut. Dalam pengalaman kami atau saya pribadi, maka data ini sering digunakan khususnya adalah untuk riset atau personal publication. Jadi kadang-kadang kalau kita perlu data untuk publikasi yang kita akan lakukan, misalnya mau bicara di kongres, mau masuk ke jurnal dan sebagainya, maka tidak perlu capek-capek untuk mencari status karena kita sudah punya data sendiri di dalam handphone atau laptop kita. Dan kedua adalah digunakan untuk melihat keberhasilan terapi atau untuk juga melihat bagaimana sebetulnya jenis-jenis terapi yang paling bisa maksimum diberikan pada pasien-pasien kita. Ini kadang-kadang berbeda dengan apa yang ada di jurnal. Yang ketiga tentu saja personal feedback, karena kadang-kadang operasi kita ingin tahu apakah sejauh ini operasi kita membaik, memburuk,
bagaimana terapi kita membaik, memburuk, injeksi kita baik atau buruk, dan seterusnya. Kadang-kadang kita bisa melihat sendiri bagaimana performance kita di dalam terapi tersebut. Dan juga saya gunakan ini adalah untuk memberikan pengajaran. Jadi beberapa hal bisa kita sampaikan pada mahasiswa kita, pada mahasiswa spesialis atau S2, S3, dan sebagainya. Dan terakhir, apabila kita ingin melakukan diskusi atau referral dengan beberapa center lain, maka sangat mudah untuk merecall data-data tersebut dari apa yang ada di database kita. Ini hanya contoh saja ini yang digunakan. Jadi saya menggunakan NDBase. NDBase ini di iPhone ada, di Android ada, dimanapun ada. Jadi kita masukkan data di sini, dan ini cukup murah dan mudah. Ini gambaran saja, ini yang simple. Jadi ini ada nama, metric, visus, dan seterusnya. Lalu ini bisa kita kirim copy record kemana, ke MS Access, ke Excel, kemana, ini juga sangat mudah untuk kita bisa pindahkan. Ini ada gambar fundus, jadi ini ada break di supertemporal dan seterusnya, sehingga saya bisa tahu setelah operasi, maka supertemporal ini akan flat kah, lalu kalau misalnya nanti ada sesuatu setelah 3 bulan, ada retouch dan seterusnya, saya bisa tahu nada apa yang dipakai dan sebagainya. Secara kesimpulan bahwa data ini seperti yang disampaikan dari awal, dari mulai Hippocrates dan Socrates, menyampaikan bahwa data ini adalah sangat penting dan tidak tergantikan untuk dokter-dokter yang melakukan praktek. Dan sumber data ini bisa macam-macam, bisa dari data sekunder, primer, dan sebagainya, tetapi data sangat penting. Oleh karena itu, personal database ini sangat penting untuk bisa memberikan layanan yang terbaik, termasuk juga untuk melakukan reporting dan riset yang kita lakukan demi sejauh-jauhnya kepentingan pasien. Hanya tadi disampaikan bahwa disiplin dalam menggunakan data ini untuk yang kita gunakan tentu saja ini akan menjadi sangat penting, karena apabila kita memiliki satu sistem tetapi kita tidak memiliki disiplin untuk membuat atau melaporkan data tersebut, maka apapun yang kita buat menjadi tidak ada artinya. Saya pikir itu mungkin yang saya sampaikan dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat pada teman-teman semua, khususnya untuk dapat memperbaiki proses pelayanan kesehatan mata di tempat kita praktek sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Berikutnya kita akan mulai dengan Prof. Bayu. Saya boleh minta CV beliau? Baik, Hmm, Dr. Sinta mau ya, membacakan atau saya? akan Dr. Agung, silakan. Baik. Terima kasih mungkin untuk partisipan yang baru bergabung, untuk diketahui ini adalah topik ketiga yang tidak kalah menariknya, yang dibawakan oleh Prof. Dr. Muhammad Bayu Sasongko, EPID PhD SPMK. Beliau adalah juga konsultan vitreoretina, jadi 3 pembicara sebelumnya adalah profesor dan vitreoretina surgeon ya, tiga-tiganya. Prof. Bayu juga tamat di medical doctor-nya di UGM. Kemudian beliau juga melakukan obtain master in epidemiologi dan biostatistik di Melbourne, Australia. Kemudian fellowship retina dan uveitis di Royal Victorian Eye and Ear Hospital di Melbourne. Fellowship surgical retina di Sydney. Kemudian wah luar biasa, publish 50 paper di high quality peer review jurnal termasuk diabetes, diabetic care, dan American Academy of Ophthalmology dan Diabetologi. Jadi untuk mempersingkat waktu, Prof. Bayu, apakah sudah siap, Prof? Ya, saya silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejawat senior sekalian yang menyaksikan di sesi terakhir KIKMI sore ini. Terima kasih pada Prof. Arif yang sudah menyusun agenda sore hari ini, kemudian panitia, juga kepada moderator. Sesi ini, ya ini merupakan topik yang relatif baru ya di PIT. Jadi kemarin kenapa live? Karena saya nyoba beberapa kali bikin video itu ternyata hasilnya kurang memuaskan, sehingga
minta kepada panitia untuk difasilitasi secara live karena ini adalah topik yang menurut saya ini sangat menarik, baru hot topic dan luas, aplikasinya itu bisa sangat luas. Nah, ini mengenai AI, Artificial Intelligence, yang kita jelas sudah sering mendengar namanya dalam aplikasinya untuk literatur searching. Kemudian kita juga bisa gunakan untuk menulis manuskrip. Ini logo ini bukan karena saya ada sesuatu ya, ini saya pasang karena menurut saya ini 3 aplikasi dari AI yang paling bermanfaat dan relevan untuk topik kita sore hari ini. Slide. Nah, jadi saya tidak ada commercial interest atau apapun atau conflict of interest. Slide. Jadi beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 3 tahunan yang lalu, itu booming, kita semua ingat ada booming ChatGPT ya, waktu itu mulai baru dipertimbangkan gitu. AI banyak yang kemudian memanfaatkan karena masih baru. Nah, sehingga sampai saat ini masih banyak pertanyaan ataupun beberapa opini. Kita bisa nggak sih pakai AI untuk literatur searching gitu. Jelas bisa gitu. Google sendiri itu algoritma dasarnya adalah AI. Jadi semakin sering kita searching, semakin cepat dia akan memberikan feedback. Bahkan kita kalau baru naik mobil gitu, kalau ada yang Apple CarPlay, itu langsung muncul kan estimasi ke tempat kerja berapa menit gitu. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah ini yang sering jadi perdebatan. Boleh enggak gitu AI kita pakai untuk menulis gitu. Satu sisi itu menyebutkan boleh gitu karena AI itu bukan manusia gitu. Nah, sisi yang lain tidak bisa gitu. Opini yang lain itu menyampaikan bahwa ini plagiat gitu. Nah, sebetulnya apa betul atau mana yang betul? Slide. Di sini ada beberapa panduan yang sudah dirilis oleh UNESCO untuk penggunaan AI di higher education. Bahkan secara spesifik UNESCO ini sudah merilis penggunaan ChatGPT, moralnya sudut pandang moralnya seperti apa yang harus diperhatikan. Nanti kalau misalnya senior sejawat sekalian yang ada waktu luang bisa dibaca dengan cepat menggunakan teknik Dr. Iksan tadi. Nah, jadi tidak membuang banyak waktu. Slide. Nah, ini adalah salah satu contoh aturan yang sudah di set oleh oftalmologi. Jadi ini jurnal oftalmologi, di situ dengan jelas diperbolehkan untuk penulisan hanya sebatas untuk improve readability dan language. Nah, kemudian AI atau AI assisted technology ini bukan co-author, jadi tidak boleh di list sebagai co-author. Nah, yang terakhir itu ketika kita menggunakan AI, kita harus mendisclose bahwa dalam proses penulisan kita menggunakan AI atau AI assisted technology. Nah, itu nantinya oleh editor itu biasanya akan diminta kita ini segmen mana yang menggunakan AI. Slide selanjutnya. Ini contoh kedua dari NAJM. Kita tahu NAJM itu salah satu jurnal yang paling valid, paling solid, dan paling ngetop di area medicine. Jadi mereka jelas-jelas di sini juga komite dari editor di NAJM itu mempersilahkan para penulis untuk menggunakan AI selama itu didisclose. Jadi pada waktu submit kita harus mendisclose, kemudian itu sama dengan oftalmologi tadi, bukan co-author, kemudian authors itu harus dengan berhati-hati mereview dan mengedit semua material yang dituliskan atau dibantu penulisannya oleh AI. Dan memastikan juga bahwa tidak ada plagiarisme dalam teks ataupun image material yang diproduksi oleh AI. Slide.
Ya, sekarang kita flashback sedikit. Apa sih itu artificial intelligence? Jadi AI di sini ini adalah simulasi dari human intelligence yang dilatihkan ke satu sistem komputer. Nah, di sini ada bermacam-macam sebetulnya. Ada machine learning, neural network, natural language processing, robotik, itu semua adalah hasil dari pelatihan sistem komputer sehingga sistem tersebut ini bisa melakukan atau membantu kita dalam hal melakukan satu atau beberapa task, beberapa pekerjaan. Slide. Nah, ini contohnya. Jadi sebetulnya sudah dimulai dari lebih dari 25 tahun yang lalu, sekitar tahun 1995 itu mulai berkembang tradisional programming. Itu adalah form dari AI juga, artificial intelligence, di mana sistem komputer harapannya nanti bisa menggantikan manusia dalam beberapa hal. Bedanya apa dengan machine learning yang saat ini sedang boom? AI yang saat ini kita kenal adalah ini machine learning. Jadi di traditional programming ini si programmer menginputkan data. Ini kalau di tabel yang di sisi kiri ini ada data 1, rule data 2. Jadi data 1 itu kita input aturannya bagaimana dan data 2. Sehingga ketika kita nginput data selanjutnya itu komputer sudah mengenali dan sudah ada rule-nya. Misalnya itu rule-nya adalah penjumlahan. Outputnya jadi sekian gitu. Nah, pada machine learning yang diinputkan adalah input data 1, data 2, kemudian outputnya. Misalnya kalau yang sering kami lakukan di area kami adalah itu untuk screening retinopati DM. Jadi kita kasih foto fundusnya, kita kasih hasilnya. Ini foto fundus A, ini hasilnya adalah PDR. Foto fundus B, hasilnya adalah NPDR gitu. Nah, ketika ada 2000 si mesin ini dia akan memformulasikan sendiri dia rumusnya apa gitu. Kenapa ini PDR, ini NPDR gitu. Nah, setelah sekian ribu dia akan menjadi mahir sehingga ketika kita inputkan data, outputnya otomatis akan keluar sendiri dan itu bisa menjadikan model prediction. Slide. Nah, bagaimana AI ini bisa membantu mempercepat produktivitas kita dalam research ataupun dalam belajar. Jadi kalau saya simpulkan, saya summary, itu ada beberapa poin di sini. Ada 5 poin yang di mana AI ini bisa membantu kita. Yang pertama jelas AI ini akan save more time. Jadi kita ngirit waktu untuk literatur search. Kenapa? Karena dengan AI ini bisa mencari literatur dengan cepat, kemudian menemukan network dan relevan paper di literatur. Jadi misalnya kita nemu satu paper, kita mau cari yang relevan paper yang lain. Nanti di beberapa slide ke depan itu akan saya sampaikan beserta contoh-contohnya. Nah, yang kedua adalah brainstorm idea. Gitu. Avoid early blocking. Seringkali kalau mungkin teman-teman sekalian di sini yang baru mulai belajar menulis atau mungkin pengen nulis sesuatu itu blocking, wah saya nggak tahu nih mau nulis apa ya gitu, mulai dari mana gitu. Nah ini bisa memanfaatkan, jadi saat ini dipermudah si AI ini kita bisa tanya ini seperti discussion buddy, seperti teman diskusi yang pintar gitu. Jadi kita bisa tanya specific question, pertanyaan spesifik maupun opini, pendapatnya gimana gitu. Bahkan kita bisa minta tolong dong gambarin diagram gitu. Pola pikirnya gimana ya kalau misalnya dari retinopati of prematurity ke ablasio retina traksional gitu. Nah, di situ dia bisa pada beberapa aplikasi. Dan yang ketiga adalah kita juga bisa memanfaatkan untuk membuat summary dari informasi yang inti. Kita bisa menanyakan informasi secara spesifik dan minta si aplikasi ini untuk mensummary suatu paper. Yang keempat, paraphrase, grammar, dan ngecek plagiarisme.
Kadang-kadang kan kita, karena baca, kemudian keasikan kita kopas gitu. Kopas, lupa gitu. Kemudian tahu-tahu loh, kok ternyata mirip gitu. Nah, kita bisa minta AI ini untuk tolong dong di paraphrase gitu. Nanti kita cek ulang, kemudian ada plagiat enggak, berapa persen ini yang plagiat gitu. Dan yang terakhir, yang ini sebetulnya yang favorit saya, yang sering saya lakukan adalah kita minta feedback gitu. Karena cuntel-cuntel itu bahasa Jawanya ya itu udah penat ya. Penat, banyak kerjaan, kita nggak punya banyak waktu, mau minta tolong siapa untuk feedback. Kalau minta tolong orang biasanya lama gitu, nanti seminggu 2 minggu berhari-hari baru dapat feedback. Ya sudah, kita bisa minta tolong AI untuk bikin summary dari paragraf kita. Bahkan kita bisa gitu nulis beberapa kalimat, kemudian tolong dong selesaikan, kemudian ditinggal, nanti balik lagi sudah dalam bentuk paragraf penuh, kita tinggal koreksi. Nah, spot limitation dan suggestion itu juga bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan AI. Slide. Nah, apa sebetulnya yang paling bermanfaat? Aplikasi AI mana yang paling bermanfaat dalam kita melakukan riset ataupun menulis? Ada banyak sekali. Sekarang ada puluhan, dari yang mungkin ecek-ecek ya, mungkin yang tidak terlalu bagus sampai yang bagus sekali. Nah, ini kalau dari pengalaman saya, nanti silakan dicoba satu persatu. Ini ada Microsoft Bing, Semantic Scholar, Research Rabbit, ChatGPT, Grammarly, ChatPDF, dan Consensus. Apa fungsinya masing-masing? Nanti beberapa slide ke depan saya akan sampaikan beberapa situasi di mana ini memakai aplikasi yang mana. Slide. Nah, ini ada skenario 1. Jadi ini ada 5 skenario yang saya sesuaikan dengan tadi poin-poin di mana AI itu bisa membantu kita saving time untuk literature search. Bagi senior sejawat sekalian yang sudah sangat piawai atau sering menggunakan Google Scholar atau PubMed, atau mungkin ada akses library yang sudah sering digunakan, itu mungkin skenario 1 ini tidak terlalu diperlukan ya. Namun bagi yang jarang, ini bisa sangat bermanfaat. Jadi saya bisa sarankan kita menggunakan Semantic Scholar. Saya sendiri juga kadang-kadang pakai ini kalau ini topik yang mungkin saya agak kurang familiar. Jadi di sini ini misalnya karena saya juga sedang belajar mengenai retinal dystrophy ya, pada waktu itu saya coba ini treatmentnya apa, Luxturna retinal dystrophy. Di sini sudah muncul paper-paper yang relevan dan ada full text-nya. Kemudian ini bisa sort dari paling impactful, paling ya menurut si AI ini paling berimpact gitu. Dan saya setuju gitu, karena memang kita juga sudah tahu beberapa hal di area ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini misalnya ada pharmaceutical development of AAV based gene therapy product for the eye. Kemudian kita bisa cross dari sini, kita bisa tahu. Kemudian slide. Nah, karena ini topik baru, kita pengen cari paper-paper yang relevan atau yang highly relevan dengan paper tadi. Oleh siapa saja sih ini disitasi? Kemudian topik-topik apa saja yang mensitasi paper ini? Nah, ini kita bisa gunakan Research Rabbit. Input ke sini, kemudian kita klik aja. Nah, di sini mungkin tulisannya sekali karena saya cuma screenshot ya. Tapi di sini ada macam-macam. Jadi all relevant atau yang terkait. Nah, di sini kita bisa dapat ini, dia langsung memberikan network dari paper-paper tersebut. Nah, di situ kita bisa klik satu persatu. Di sini akan nanti connect ke link ke PubMed-nya. Jadi kita bisa mengakses full papernya kalau yang punya akses ke library. Nah, di sini kita di kolom yang sebelah kirinya ini akan
memunculkan semua paper yang relevan yang kita bisa sortir satu persatu. Ini sangat menyingkat waktu dan sangat mempermudah kita kalau kita mau nyari artikel yang relevan dengan tadi yang most impact tadi. Saya biasanya mulai dari yang most impact. Slide. Nah, kemudian skenario kedua tadi, brainstorm idea. Kalau kita baru mau mulai nulis, kemudian blocking. Wah, nggak tahu apa yang mau ditulis ya. Nah, ini misalnya ini saya kopas percakapan dengan ChatGPT. Yang saya rekomendasikan adalah ini ChatGPT versi 4.0 yang tapi di sini dia paling advance dan updated sampai ke waktu sampai ke saat terakhir. Jadi setiap orang pakai itu dia akan otomatis terupdate. Ini misalnya saya minta saya mau nulis grant proposal dengan topik secretum injection untuk retinitis pigmentosa. How should I start with the intro? Nah, ini sekedar info juga, ChatGPT ini bisa dalam bahasa Indonesia. Jadi the beauty dari ChatGPT 4.0 ini dia bisa dalam bahasa Indonesia. Slide. Nah, ini misalnya. Jadi dia langsung membuatkan kita. Ya. Retinitis pigmentosa represent a group of genetic disorder characterized by progression bla 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 bla. Di sini sudah cukup lengkap, flow-nya sudah make sense, sudah bagus. Namun memang ya tadi seperti yang disarankan dalam NEJM ataupun oftalmologi, kita harus double checking, kemudian kita lihat seberapa informasi yang bisa kita ambil, dan ini tidak boleh kita kopas jadi suatu bentuk tulisan. Jadi kita harus mengolah ini, kita gunakan hanya untuk brainstorm idea ketika kita blocking. Slide. Nah, kemudian situasi ketiga, AI ini bisa kita manfaatkan juga ketika kita ingin membuat summary. Saya nggak sempat nih baca paper ya, mungkin nanti sambil latihan speed reading seperti Prof. Iksan tadi, kita bisa juga secara paralel memanfaatkan AI ini. Kita bisa minta si AI ini untuk membuat summary dan bertanya gitu. Nah, di sini ini yang dari pengalaman ini yang bagus ini dengan chat PDF. Jadi di sini kita bisa upload PDF-nya, kemudian kita tanya apapun sampai titik koma mengenai artikel atau manuskrip yang kita submit tadi itu ada. Jadi misalnya ini saya tanya nih, can you please summarize and point out next study next study that needs to be done gitu. Kita tanya hasil spesifiknya apa gitu, kemudian kekurangannya ini apa. Kalau kamu misalnya kalau kamu jadi researcher, apa yang perlu kita lakukan lagi gitu. Apa yang bisa kita kembangkan dari paper ini, itu semua bisa. Jadi di sistem ini juga sebagian mengadopsi dari algoritma si ChatGPT. Jadi generative AI. Jadi dia memang mengembangkan ide-ide juga. Nah, ini sangat-sangat membantu ketika kita baca, kemudian kita blocking idea. Slide. Nah, kemudian poin yang keempat tadi, kita sangat bisa memanfaatkan AI untuk paraphrase dan grammar check. Ini juga saya kopas lagi ya, percakapan dengan ChatGPT. Can you paraphrase this sentence? Nah, ini saya coba buat sentence ini ya, Faricimab is by specific antibody that acts through dual inhibition of both angiopoietin bla 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 bla. Nah, si ChatGPT ini dia bisa memparafrasekan, dan menurut saya ini cukup bukan cukup ya, ini bagus sekali paraphrase-nya, tidak menyimpang ya, walaupun mungkin masih mirip, masih agak mirip. Namun kalau kita mau membuat paraphrase lagi, pekerjaan kita jauh lebih ringan gitu. Jadi ini ya kadang-kadang kalau sedang tidak punya banyak waktu, saya kadang-kadang pakai ini untuk koreksi
koreksi kalau wah ini kayaknya bimbingan saya ini kopas nih gitu. Coba aja lah gitu. Lagi males mikir gitu, coba minta tolong ChatGPT gitu. ChatGPT tolong ini gitu. Dia sering kali itu dia bisa mengerjakan dengan baik sekali. Slide. Nah ini juga ini saya minta ChatGPT untuk perform grammatical check gitu. Nah ini saya masukkan satu paragraf yang ini hasil tulisan dari bimbingan saya. Nah ini dia mengkoreksi gitu. Mengkoreksi sebetulnya secara grammar ini juga sudah saya double check dengan Grammarly atau dengan saya baca sendiri. Ini secara grammar itu tidak terlalu bermasalah, namun memang ketika kita ini sampaikan ke ChatGPT ini kita bisa dapat ya grammar check yang menurut saya lebih flow-nya lebih bagus. Izin Prof. Bayu, waktu sudah lewat 3 menit, Prof. Tapi tidak apa, Baik, silakan Prof. tinggal sebentar. Ya, slide. Nah, yang poin terakhir adalah provide feedback dan finish the sentence. Ini adalah poin yang paling saya senangi. Jadi ketika kita nulis, kita bisa mengkopas tulisan kita ke ChatGPT, kemudian kita minta tolong dong provide feedback gitu dari tulisan kita. Nah, ini dia langsung bisa memberikan feedback kepada kita. Oh, ini this passage present a compelling and informative piece on global issue of vision impairment. Jadi dia poin bagusnya apa, suggestionnya apa, dia bisa. Nah, kita tinggal mengimprove berdasarkan dari masukan dia. Kalau kita pikir relevan, slide lagi. Slide selanjutnya. Kemudian ini juga khusus untuk ChatGPT 4.0. Jadi yang versi sebelumnya tidak bisa. Nah ini misalnya ini kita lagi nggak punya banyak waktu, wah udah keburu dipanggil rapat. Baru nulis sampai tengah-tengah, uncorrected relative error, ini recent data suggest that titik. Coba lanjutkan. Nah dia akan melanjutkan. Dan ini bagus sekali. Lanjutannya bahkan kadang-kadang itu di luar apa namanya yang kita pikirkan awal, kadang-kadang dia bisa mengembangkan. Jadi kita tinggal mengkoreksi kemudian memasukkan evidence atau literatur yang relevan di situ. Slide. Ya, namun jelas sistem adalah sistem, ini selalu berkembang. Masih ada beberapa limitasi yang menurut saya itu harus diperhatikan betul. Jadi tidak setiap aspek itu up to date. Ini saya coba explore, minta ChatGPT untuk mensummary most recent finding use aflibercept 8 mg diabetic macular edema. Nah ternyata dia belum update. Jadi dia belum bisa memberikan summary yang terakhir karena dia tidak punya akses real time medical research. Slide lagi. Nah, limitasi yang lain adalah karena ini by system generative AI. Jadi memang tone-nya flat. Informasinya itu seringkali superficial dan dia tidak pernah gitu langsung memberikan compelling evidence. Jadi misalnya ini merefer ke mana, referensi papernya mana, dan tidak ada personal style di situ. Sehingga apa namanya kalau dibaca memang ya gitu-gitu aja gitu, flat rasanya, tidak nyambung dengan emosi penulis gitu. Kalau pembaca yang sudah terbiasa. Slide. Nah, untuk mengatasi itu apa yang sedang dikembangkan saat ini. Nah, di sini ada Nero AI itu ChatGPT yang versi terakhir saat ini masih tergolong Nero AI. Nanti kurang lebih 10 tahun lagi diprediksi akan ada General AI yang ini bisa memindahkan knowledge dari domain satu dan transfer ke domain lain. Jadi misalnya tadi dari ChatGPT dia langsung connect ke PubMed, dia langsung connect ke library sehingga dia bisa benar-benar menggantikan task kita, bisa langsung mensitasi dan sebagainya. Ada lagi nanti setelah itu diprediksi akan ada super AI yang itu benar-benar ada personal touch-nya. Slide. Jadi strategi apa yang bisa kita terapkan di sini? Karena ada banyak aplikasi, jadi kita harus familiar.
kita harus familiar dengan berbagai aplikasi tadi dan kita pilih mana yang paling cocok dengan skenario kita. Saran saya, ini top 3 picks-nya untuk expert scholar, mungkin untuk Prof. Iksan, Dr. Cynthia, atau yang lain yang sudah sangat terbiasa dan sangat menguasai bidangnya, itu bisa kita memanfaatkan ChatGPT, tapi yang versi 4.0. Jadi ini very powerful, up to date, dan ada banyak multiple add-on-nya. Misalnya ada creative writing, Canva, kemudian ada Scholar GPT. Nah, kemudian yang kedua, Semantic Scholar dan Chat PDF, karena banyak kegiatan lain yang sehingga kita punya limitasi waktu. Ini 3 ini akan sangat membantu kita. Nah, sedangkan bagi teman-teman yang mungkin baru belajar nulis, baru belajar meneliti, atau adik-adik residen di sini bisa memanfaatkan tambahan, yaitu Research Rabbit dan konsensus tadi. Di situ nanti kita akan sangat terbantu dalam searching literatur, dan koneksi antar literatur yang relevan itu bisa dengan cepat kita dapatkan. Slide. Jadi gimana kesimpulannya? AI untuk menulis boleh gitu. Itu bisa kita manfaatkan. Tapi kita harus punya prior knowledge. Kita harus tahu dulu, paham dulu area yang kita tekuni sebelum kita menggunakan AI. Jangan memperlakukan AI sebagai source of knowledge kita. Jadi kita tetap harus baca reference book, jurnal, referensinya. Kemudian kita tetap harus menyempatkan waktu atau meluangkan waktu untuk membaca, dan jangan kita mengandalkan AI untuk menggali informasi dengan instan. Selalu cek and double check semua informasi yang kita dapatkan dari AI, reformulate dan refine semua di sebisanya. Jangan langsung kopas dari apapun yang AI berikan, dan ya AI ini kita perlakukan sebagai virtual personal assistant daripada kita pusing-pusing cari asisten peneliti yang dimintain tolong untuk nulis. Bikin draft awal, kita bisa memanfaatkan AI, namun jangan terlalu rely kepada AI ini, karena nanti kita ketergantungan berlebihan dan kita malah jadi tidak produktif. Slide. Nah, ada beberapa moral message, yaitu yang pertama, tetap kita harus master. Ya, kita harus sangat menguasai teknik menulis, dan kita harus selalu mengembangkan kapasitas kita dalam menulis, karena menulis itu adalah mengekspresikan knowledge kita, mengekspresikan apa yang kita ketahui, dan itu seharusnya ada banyak personal touch di situ. Kemudian dengan AI kita punya lebih banyak ide, save time, save energy, dan outcome-nya harapannya lebih bagus, sehingga kita bisa lebih produktif. Ya, jadi di sini kita tidak against, tapi kita kontrol. Ini favorit saya itu Iron Man. Jadi dia kan selalu dia yang kasih instruksi ke Jarvis, bukan sebaliknya gitu. Walaupun reserve energinya 19%, tapi dia punya gut, punya feeling, karena dia tahu, dia yang menciptakan. Jadi kalau mau produktif itu ada yang quote yang bagus ini dari Profesor University Washington. It's not man against machine, but man with machine versus man without. Slide. Terima kasih, have fun trying. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Bayu, pembicara kita yang terakhir nih. Belum selesai bicaranya, pertanyaannya sudah banyak sekali Prof. Bayu, yang mungkin nanti kita bisa sama-sama, moga-moga semua pertanyaan bisa terjawab ya. Dr. Agung, saya izin menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu ya. Saya juga baru sadar nih Prof, kita semua dari Retina dan dipimpin oleh orang NU. Makanya topiknya Dr. Ican tadi bacaan terakhirnya adalah Ino ya Dr. Ican ya. Agak susah baca speed reading tentang neuroftalmologi ya. Baik, Prof. Icang, ini pertanyaan pertama Prof. Untuk teks yang mayoritas bahasa Inggris,
Kira-kira Prof ada tips bagaimana kita bisa membaca menjadi lebih cepat gitu Prof, dan bagian mana sebenarnya yang kita tentukan mana bagian teks yang relevan yang akan kita cari Prof. Silakan Prof. Baik, terima kasih Dr. Cynthia, Dr. Mas Putra. Ya, ini pertanyaan dari Dr. Muhammad Indra Mardika ya. Dan saya lihat ada beberapa yang relevan pertanyaannya dari Dr. Ayu Putri juga dan Dr. Made Kusuma. Jadi saya sekalian jawab mungkin. Silakan Prof. Ya rata-rata memang bacaan kita kalau di higher education memang rata-rata bahasa Inggris ya. Dan harus kita sering mengulang-ulang terutama terminologi atau istilah-istilah yang berhubungan dengan bidang ilmu kita ya. Cari vocabulary-nya harus lebih banyak dan kalau ada terminologi yang baru kita cari sinonim atau tesaurusnya. Ini tidak kebetulan bahwa tadi contoh yang kami tampilkan itu NO ya, atau moderatornya Dr. Cynthia dan Dr. Mas Putra. Jadi ini pemilahan ya, pemilahan apa yang penting bagi kita itu beda dengan orang yang lain. Jadi kalau misalnya kayak Dr. Cynthia, Dr. Mas Putra itu kalau hal yang sudah menjadi kenyataan umum, dia bisa skip di situ. Bisa skip apa itu definisinya internuklear ophthalmoplegia, tidak perlu berlama-lama mereka di situ. Tapi bagi kita yang baru, kita harus perhatikan biasanya di paragraf awal, karena biasanya definisi ada di situ. Kemudian hallmarknya, begitu juga Dr. Cynthia, Dr. Mas Putra atau siapapun yang sudah berkecimpung lama di NO, itu tidak perlu berlama-lama. Tapi kita yang mau menangkap esensi dari bacaan itu yang kita jadikan penekanan di situ, fokusnya di situ. Jadi dalam teks bahasa Inggris memang kita harus mau tidak mau ya kita harus sering-sering membaca dan melihat terminologi yang sering berulang. Poin-poin penting itu tadi biasanya di awal paragraf dan di sini sama pertanyaannya dengan Dr. Ayu Putri. Nah, kita bisa skip. Nah, misalnya kami kalau di bidang tiroretina, kalau yang sudah menjadi kenyataan umum, misalnya diabetik makular edema, tandanya apa, signifikan makular edema apa itu sudah berulang kita baca dan ada bacaan yang kira-kira hampir sama supaya kita efisiensi waktu, kita tidak perlu berlama-lama di situ. Kemudian gambar, saya kira gambar memang lebih memudahkan pemahaman kita daripada membaca teks ya untuk visualisasi dan juga gambar-gambar. Nah, ini selektif. Kalau Pak Bayu tadi menjelaskan dengan sangat bagus tentang seleksi ataupun memudahkan kita dengan menggunakan AI ya. Untuk bacaan-bacaan yang relevan yang ribuan memang sekarang eranya kita perlu bantuan AI ya. Tapi kalau jurnal yang sedikit saja yang berhubungan misalnya dengan tugas kita presiden atau mahasiswa S2 S3 yang punya satu topik khusus saja, misalnya tentang apoptosis ya dengan gambar. Nah di situ kan biasa ada gambar yang saling kait-mengait atau mekanisme apa. Tapi kalau kita fokus misalnya untuk kaspase apoptosis yang kaspase inisiator atau eksekutor, biasanya kalau digambar secara keseluruhan mekanisme apoptosis apakah kaspase eksekutor atau inisiator dimasukkan semua. Nah, kalau kita punya tugas, misalnya kita punya fokus, mohon maaf Dr. Cynthia, Dr. Mas, ini ternyata pertanyaan dari Dr. Niputu Dharma Lestari. Saya mengalir aja ya, Dr. Cynthia ya, biar. Silakan. Ya, kan tadi ditanyakan tentang gambar ya, gambar yang lebih mudah kita pahami atau kita pilih yang sesuai. Nah, kalau di gambar itu memang lebih memudahkan kita bisa memahami. Namun untuk lebih cepatnya lagi adalah kita fokus dengan apa yang menjadi tujuan dari
misalnya tugas kita ya. Misalnya tugas kita adalah apoptosis dari eksekutornya. Jadi kita cuma fokus misalnya di kasus fase 3 atau kasus fase 7, apa yang mempengaruhi dia, apa yang menyebabkan mekanisme sehingga terekspresi mekanik kasus 3 dan kasus 7 sehingga menjadi eksekutor menyebabkan apoptosis. Sementara gambar-gambar yang relevan penting juga relevansinya kurang dengan kasus yang kita maksud, itu bisa kita skip ya. Atau misalnya terjadi mulai misalnya kita mau fokus di kenapa bisa terjadi leakage, apakah di dalam diri-dirinya nanti kita fokus di protein yang membentuk barrier atau mekanisme yang lain kalau kan sejalan dengan tugas yang atau tujuan yang kita baca itu kita bisa skip. Mungkin kita lanjut pertanyaannya mungkin tapi nanti juga berhubungan dengan AI, Prof. Jadi kita nanti waktu kita topik pertanyaan tentang AI ya, untuk kita jawab Prof. Isang. Mungkin pada cuma saya lihat ya. Ya, silakan Prof. Ya. Yang dari cuma tips yang ya, silakan. Ya. Ya baca cepat dan pilih mana yang harus kita ingat. Kalau suatu yang baru yang kita ingat itu memang kita perlu highlight, tapi tidak semua harus kita ingat. Ya. Jadi di sinilah bisa-bisanya kita milih bahwa ini adalah terminologi yang kuat relevansinya sehingga memang kita tidak terjadi. Kemudian kalau misalnya meskipun kita sudah paham betul harus jadi kenyataan umum dan itu sudah menjadi kita sudah pahami jadi vascular disease. Namun topik bacaan kita misalnya adalah update atau novel atau recent advance of diabetic retinopathy misalnya. Nah dari kenyataan yang sudah pahami, kita akan mencari apa yang ditekankan oleh penulis ini, buktinya di mana, apakah yang ada sesuatu hal yang baru yang bisa menambahkan informasi tentang apa yang kita sudah pahami. Nah itu yang kita lebih fokus di situ. Jadi kita tidak membaca secara keseluruhan. Namun yang kita pahami juga, misalnya ada vascular disease dan ada lagi yang tengah bahwa ini diabetik retinopathy misalnya bermula dari neural klasifikasi neuron. Nah itu kita lihat apa beda dari kenyataan umum yang kita sudah paham. Ya. Mungkin itu terus ya. Ya, mungkin sudah bergabung, mungkin bisa membacakan pertanyaan berikutnya, Dok. Kita ada mungkin kita bisa coba bantu jawab. Untuk yang tadi apa langsung bagi sebelum 2 menit lagi ya? Mungkin untuk Prof kita akan ada 2 pertanyaan. Ini jawabannya akan sama ini ya, Dok. Kedua-duanya mempertanyakan bagaimana dengan kerahasiaan dan apakah publik personal ini butuh izin. Jadi sama seperti publikasi yang lain, data yang kita kumpulkan ini adalah data yang kita punya untuk pasien sehari-hari. Tapi untuk publikasi tentu saja kita harus minta izin ya. Karena tentu saja paling tidak adalah data pasien. Jadi biasanya kalau beberapa undang-undang publikasi dia akan meminta setuju dengan data pasien. Pertama kalau bisa kita mau bikin case report atau series ya. Undang-undang akan meminta informasi dari pasien di submit. Dan kemudian kalau kita mau dari retro ya saja kita harus tetap mempunyai CSS sebelumnya. Juga mungkin izin lepas dan lain-lain pun datanya ada data yang kita kumpulkan karena meskipun data yang kita kumpulkan ini tadi Pak sudah menyebutkan bahwa data itu adalah mempermudah kita cari lagi ya maksudnya kalau ada data yang hilang gitu. Tapi pada akhirnya kalau kita publikasi kita akan tetap butuh kaji etik sebelumnya.
Mungkin silakan Dokter Agus, kita lanjut ke Prof. Bayu ya Dok, Baik. silakan. Ini banyak sekali pertanyaan untuk Prof. Bayu. Mungkin yang pertama, Prof, mengenai ini dari Muhammad Indra. Bila menggunakan AI untuk plagiarisme checking, apakah teks kita bisa menjadi sumber plagiat, misalnya Turnitin? Itu bagaimana, Prof? Terima kasih, Dokter Mas. Ya, jadi ini tadi Mas saya kelewat beberapa sudah saya coba jawab. Jadi Turnitin sendiri itu juga merupakan salah satu AI apps yang itu digunakan, dimanfaatkan untuk ngecek plagiarisme karena dia punya multiple source dari berbagai database, kemudian dia bisa mengakses. Ada lagi itu sebetulnya Grammarly itu juga punya fitur plagiarism check, namun biasanya memang ya dari aplikasi-aplikasi tersebut itu dibatasi untuk yang free ya. Jadi tetap kita harus subscribe yang berbayar untuk dapat full fiturnya. Nah, teks kita sendiri itu jadi dari AI itu tetap kita harus koreksi dan review seperti tadi. Untuk misalnya dengan ChatGPT sendiri, kita kalau meminta ChatGPT untuk mengenerate satu paragraf, misalnya kita ulang 10 kali, 20 kali, 30 kali pun itu kalimatnya pasti akan beda-beda karena dia adalah generatif AI. Sehingga misalnya nanti 10 orang menanyakan hal yang sama, itu jawaban kalimatnya itu akan beda-beda yang disampaikan oleh ChatGPT, sehingga memang itu kans untuk kita terdeteksi plagiarisme itu kecil. Namun sekali lagi yaitu tone-nya itu kan flat, dia compelling evidence-nya tidak ada karena dia belum punya akses untuk pindah domain tadi, dari domain generatif AI ke domain yang bisa mengakses library, sehingga dia tidak bisa menampilkan sumber referensinya. Nah, ini yang harus kita lengkapi di situ. Kita harus paraphrase, kemudian kita cari referensi yang relevan, kita tampilkan data-data yang mendukung, dan itu kita masukkan citasi yang sesuai dengan yang kita tulis tadi. Ya, terima kasih, Prof. Apakah Prof ingin menjawab pertanyaan berikutnya, Prof? Apakah yang ini Prof menarik sekali mengenai setelah mendapatkan kerangka dari ChatGPT, apa Prof ada tips untuk kelanjutan mendapatkan citasi yang terpercaya? Mungkin bisa dibaca, Prof. Ya, terima kasih. Jadi ini mirip juga, sehingga memang pada akhirnya kembali lagi kita prior knowledge kita itu yang nomor satu. Jadi kita tetap harus menguasai citasi-citasi atau punya pengetahuan yang cukup di area yang sedang kita cari, misalnya di area yang sedang kita explore. Nah, tadi sehingga ketika kita blocking, misalnya kita nggak tahu mau mulai dari mana, kita bisa nih tanya ke ChatGPT, apa pendapatmu tentang ini. Nah, di situ pasti ada keyword. Di situ pasti ada keyword penting yang itu bisa kita masukkan. Misalnya kita mau pakai konsensus atau pakai semantic scholar gitu. Kita masukkan, di situ akan muncul referensi. Biasanya klik aja di sort di yang most cited atau most relevant atau most impactful. Nah, itu akan muncul di situ. Itu adalah artikel, biasanya artikel pertama atau artikel yang isinya betul-betul banyak koneksinya dengan artikel lain. Tadi di Research Rabbit tadi itu akan langsung menampilkan networknya, sehingga kita bisa tahu biasanya posisinya nanti dia akan banyak, seperti kalau kita lihat networknya Garuda Indonesia, atau itu kalau di majalah itu kan Lion Air itu kemana. Nah, dia posisinya jadi kayak di Jakarta nih atau Bali, hubnya itu dia yang paling banyak menghubungkan dengan mana, dengan outer lain. Nah, itu bisa kita mulai dari situ untuk dapat citasi yang terpercaya. Kemudian ini selanjutnya dari Dr. Krisnaliani, ini penggunaan AI untuk searching jurnal valid untuk systematic review. Justru saat ini itu systematic review ini sangat dimudahkan dengan
dengan adanya apps AI ini, berbagai apps AI. Jadi kita bisa menggunakan semantik scholar, kita bisa menggunakan konsensus, kita bisa juga dengan manual, tapi tetap kita tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah systematic review. Dalam hal ini yaitu keyword itu harus selalu kita catat, kemudian search method untuk searching literaturnya itu juga kita flow-nya itu harus kita catat, sehingga yang pertama kali akan dicek oleh editor ataupun reviewer ketika kita submit systematic review adalah memasukkan keyword. Misalnya kita pakai keyword diabetic retinopathy dan incidence dan developing country gitu. Nah, kalau masukkan tiga keyword itu semua orang memasukkan, itu akan dapat jumlah referensi yang sama gitu. Jadi tidak bisa kalau misalnya satu dapat 1.200, nanti kita masukkan keyword dengan cara yang sama, dapatnya cuma 500, berarti ada yang salah dengan systematic review-nya gitu. Berarti tidak sistematik lagi gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan ketika kita mau melakukan suatu systematic review. Baik, tampaknya ada beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Prof. Ada satu lagi, Prof, yang belum. Apakah ada Mungkin Dokter Agung terkait? boleh menyambung yang tadi kali ya? Silakan, Mbak Dr. Cynthia, silakan. Ya Prof, tadi menyambung tadi tentang systematic review ya Prof, kan kita sekarang banyak systematic review yang kita publikasi ya Prof ya. Mungkin menyambung pertanyaan tentang systematic review tadi dan hubungin nanti dengan publikasi kita. Seberapa sih yang harus kita cantumkan dalam penulisan manuskrip kita Prof? Jadi misalnya tadi kalau kita systematic review-nya menggunakan AI, ChatGPT misalnya gitu, atau tadi semantic scholar untuk pencariannya, itu seberapa persen kita harus menyatakan itu di dalam penulisan kita. Begitu juga dengan tadi ada pertanyaan di bawah mengenai seberapa sih kita harus mencantumkan AI dalam penulisan. Misalnya tadi kalau kita ada satu bagian paragraf yang kita parafrase, tapi yang lain tidak, misalnya gitu. Itu apakah harus kita masukkan pada saat kita mensubmit jurnal kita atau manuskrip kita, Prof? Terima kasih Dokter Cynthia. Ya, jadi biasanya hanya di disclosure atau di acknowledgement bahwa kita memanfaatkan dalam penulisan ini kita memanfaatkan assistance dari ChatGPT versi 4.0 itu. Jadi itu aja, cukup demikian. Namun untuk systematic review ini memang ada sedikit beda. Biasanya akan diminta di metodologi. Jadi kita menggunakan keyword A, B, dan C dengan penulisan A misalnya dalam tanda petik N B, dalam tanda petik N C, dalam tanda petik N or apa gitu. Nah, itu initial searching kita utilize misalnya semantic scholar atau konsensus versi sekian titik sekian. Kemudian kita cross validate semua referensi itu di PubMed atau Google Scholar karena masih yang jadi barometer untuk systematic review library yang paling lengkap itu masih dianggap PubMed itu. Nah, kemudian dari situ menghasilkan berapa misalnya 1.200 referensi, kita sorting abstraknya dapat sekian. Nah, itu. Jadi kalau untuk systematic review biasanya perlu dimasukkan di metodologinya, Dokter Cynthia. Ya, jadi kita mesti sebut ya, Prof, tertulis ya bahwa di metodologi itu kita menggunakan AI ya, Prof ya. Ya, betul. Tidak ada yang salah gitu. Itu karena itu sangat mempercepat kita dalam proses juga. Ya, baik. Dokter Agung, terima kasih Ya. Prof Bayu. Dokter Agung, rasanya kita sudah sampai pada waktu terakhir untuk diskusi ya. Terima kasih kepada para pembicara kita, Prof Icang, Prof Arif, dan Prof Bayu. Topik kita kali ini rasanya cukup menarik ya, Dokter Agung. Menarik malah ya. Mungkin ada yang nggak tahu juga apa aja itu AI yang bisa kita pakai atau bagaimana sebenarnya kita membuat personal data kita sendiri, karena tentu saja kalau yang filingnya masih belum baik kadang-kadang
ada data-data atau foto fundusnya hilang, OCT-nya nggak ada, nggak bisa buat publikasi dan lain-lain. Ini mungkin kita bisa meniru apa yang dikerjakan oleh Prof. Arif. Dan untuk para residen mungkin atau kita sendiri yang sedang sekolah atau sedang banyak-banyaknya baca jurnal, ini topik yang diberikan oleh Prof. Icang ini mungkin sangat bisa membantu kita memilah dan mengurangi waktu kita untuk membaca dan mendapatkan hasil yang paling baik. Dr. Agung, mungkin kita akan tutup sesi kita sore ini ya, Dr. Agung. Terima kasih kepada semua pembicara, kepada Pak Panitia dan seluruh peserta yang ikut mendengarkan dan berdiskusi dengan kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, praktek sehari-hari, dan juga pelayanan terhadap pasien. Kami berdua, saya dan Dr. Agung undur diri. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih semuanya. Makasih, Prof. Terima kasih semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh.